Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Semoga sehat selalu ya. Nah, apalagi pada masa pandemi seperti ini, Ananda harus tetap jaga kesehatan. Dan jika keluar rumah harus tetap memakai masker ya, agar supaya kita terlindung dari virus. Oke, nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, adapun tema kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema kedua, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 1 dan 2. Nah, tema kita hari ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-60. Yang maksudnya Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakannya di bumi ini. Manusia hanya mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya, seperti itu ya kaitannya dengan tema kita hari ini. Oke, sudah paham anak soleh? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pada pembelajaran ini kita dapat mampu menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya dengan membuat karangan. Kemudian yang kedua, dengan menjelaskan aktivitas manusia, kita dapat mengetahui alat gerak dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan cerita tersebut, maka kita dapat membuat cover atau sampul buku. Nah, itulah inti dari tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak soleh. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar yang berada di samping kanan kiri Ustazah. Coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, Ustazah akan menanyakan bahwa kegiatan atau aktivitas manusia yang manakah yang menyehatkan bagi tubuh kita? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu dengan bersepeda. Ya, kenapa? Karena bersepeda merupakan olahraga yang memanfaatkan organ gerak tubuh kita ya. Organ gerak yang digunakan pada saat naik sepeda adalah apa yo? Ya, kaki. Rangka kaki yang digunakan untuk mengayuh sepeda. Tapi jangan salah ya, selain kaki ada organ gerak lainnya yang terpacu untuk bergerak. Seperti apa yo? Iya, ada tangan, ada punggung, pasti ikut bergerak ya. Nah, itu merupakan organ gerak pada manusia. Yang selain Ustazah sebutkan tadi, ada tidak yang tahu organ gerak lainnya? Sebelum kita tahu, kita harus tahu dulu bahwa alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa saja macam-macam alat gerak pada manusia? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, yang dimaksud dengan alat gerak aktif adalah otot. Dan yang dimaksud dengan alat gerak pasif adalah tulang. Kita perhatikan gambar rangka tubuh ini. Rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian rangka kepala. Kemudian yang kedua, rangka anggota gerak atas. Kemudian yang ketiga, rangka anggota gerak bawah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang pipa. Kemudian yang kedua,
tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Nah, tulang berdasarkan zat penyusunnya ada dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tulang merupakan alat gerak pasif. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Ya, karena tulang mendapatkan bantuan dari otot. Kalau begitu, otot itu alat gerak aktif dong. Ya, betul sekali. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Wah, ternyata menarik ya materi ini. Nah, sekarang coba sebutkan kegiatan sehari-hari yang menggunakan alat gerak. Ayo sebutkan. Ya, betul sekali. Ada makan, kemudian bermain sepak bola, kemudian senam bersama keluarga, kemudian menyapu di halaman rumah, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat gerak manusia. Seperti itu ya. Jadi sudah paham ya yang dimaksud dengan alat gerak dan yang mana yang dimaksud dengan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, sekarang kita buka buku tematiknya. Nah, ini buku tematiknya, silahkan buka pada halaman 40 sampai dengan 41. Silahkan dibaca teks bacaan yang berjudul Banyak Manfaat Latihan Gerak. Ustazah akan membacakan paragraf pertama ya, kemudian kita sama-sama membacakan ide pokok dari paragraf tersebut. Silahkan disimak baik-baik ya. Banyak manfaat latihan gerak. Banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak, seperti berlari-lari di taman bermain, bermain sepak bola di sekolah, dan masih banyak lagi. Contoh lainnya antara lain seperti menari ataupun mengikuti beragam kegiatan di sekolah. Tahukah kamu bahwa gerak yang kamu lakukan bermanfaat bagi tubuhmu? Nah, sekarang kita mencari ide pokoknya. Ada yang tahu? Ya, ide pokok itu tidak harus sama persis dengan kalimatnya ya. Walaupun biasanya ide pokok itu berada pada kalimat pertama pada paragraf. Namun ingat, tidak harus sama persis dengan kalimat utamanya, seperti itu. Jadi kita perhatikan ya, manfaat dari latihan gerak. Pada paragraf pertama, banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak, seperti berlari-lari di taman, bermain sepak bola di sekolah, dan masih banyak lagi. Ayo, pasti sudah ada ya. Iya, betul sekali. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu macam-macam aktivitas bergerak. Masih ingat kan yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas? Ya, kalimat utama merupakan kalimat dasar yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Dan kemudian kalimat penjelas. Masih ingat? Kalimat penjelas adalah kalimat untuk menjelaskan kalimat utamanya, seperti itu ya. Jadi masih ingat kan cara menentukan ide pokok? Bagaimana anak soleh? Sudah paham sampai di sini? Ya, supaya lebih paham lagi ya apa yang maksud dengan ide pokok dan kalimat penjelasnya, kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, Ustazah akan bacakan lagi ya paragraf keduanya. Saat kamu berolahraga, kamu membantu tubuhmu menjadi lebih kuat. Misalnya jantungmu. Jantung bekerja keras setiap saat memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kita dapat membantu kerja jantung dengan rajin berolahraga. Justru dengan rajin berolahraga, jantung kita akan semakin baik dalam memompa aliran darah ke seluruh tubuh kita. Nah, sekarang coba tentukan ide pokoknya yang mana, ayo.
Ya, betul sekali. Yaitu kalimat pertama, saat kamu berolahraga, kamu membantu tubuhmu menjadi kuat. Berikut beberapa contoh-contoh sampul buku atau cover buku yang menarik. Silahkan diperhatikan. Sering melihat gambar yang seperti Ustazah tampilkan? Ya, menarik tidak? Pasti menarik ya. Sama halnya ketika kita melihat di buku cerita ya, atau dongeng atau cerpen. Nah, Ustazah ingin bertanya, siapa yang biasa atau yang sering membaca buku cerpen atau membaca buku dongeng? Ada? Pasti memiliki gambar yang banyak ya. Pasti memiliki gambar yang lucu-lucu, cantik, menarik. Nah, jika pernah membaca buku cerpen atau dongeng, pasti pernah memperhatikan sampulnya ya. Nah, cover atau sampul merupakan contoh gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan si penulis. Seperti itu. Bagaimana anak soleh? Sudah paham sampai di sini? Jika belum paham, silakan ulas kembali materi-materi yang telah Ustazah berikan ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah berikan dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Dan adapun tugasnya, yang pertama yaitu Anandaku mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Kemudian silahkan Bunda atau Ayah merekam Ananda, durasinya maksimal 5 menit. Kemudian tanpa melihat buku ya. Jadi silahkan Ananda berbicara atau menjelaskan sesuai dengan apa yang dipahami tentang alat gerak dan fungsinya. Sudah paham? Tugas keduanya yaitu silahkan Anandaku menyiapkan kertas HVS 1 lembar atau kertas A4 untuk menggambar sampul atau cover semenarik mungkin ya. Silahkan dibantu atau didampingi oleh Bunda dan Ayah. Dan kemudian setelah selesai, silahkan kirim dokumentasinya kepada Ustazah. Cukup sekian untuk tugas dan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.